Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita memberi manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin sama-sama untuk mempelajari satu kisah, ya, bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Kisah ini terjadi pada seseorang yang kita boleh petik pelajaran. Ada seorang pedagang kaki lima, penjual yang ada di tepi jalan. Ketika dia datang pada hari itu ingin menjual barang dagangannya, tiba-tiba nampaklah orang sudah penuh jualan di tepi jalan tersebut, sehingga dia menelusuri atau jalan yang agak jauh, maka nampaklah satu tempat, maka dia pun terus menggelar jualan dan barangannya di tepi jalan yang sepi dan sunyi, sebab di tempat yang biasanya dia jualan sudah penuh orang lain yang jualan di sana. Tunggu berjam-jam dia duduk. Tak lama kemudian ada orang yang datang, dan orang itu sebetulnya heran. Dari jauh ternampaklah seorang penjual yang jauh dan nampak di tempat yang sunyi, maka didatangilah. Setelah dekat dia pun bertanya kepada penjual, pedagang kaki lima tadi yang berada jauh daripada teman-teman yang lain. Orang tadi bertanya, "Tuan, kenapa Tuan jualan di sini? Di sini tempat yang sunyi. Di sini tempat orang yang tidak berjalan banyak di kawasan sini. Kenapa Tuan tidak pergi ke tempat yang ramai orang di sana?" Maka sang penjual tadi pun mengatakan kepada orang yang bertanya, "Tuan, sebelum saya menjawab, boleh tak saya bertanya?" Orang tadi mengatakan, "Silahkan." "Tuan, saya ingin bertanya, adakah Tuan yakin bahwa malaikat Israel, malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia, pernah salah dalam menjalankan tugasnya? Misalnya dia disuruh untuk mencabut nyawa orang yang bernama Ahmad, padahal yang namanya Ahmad itu banyak. Atau yang namanya Mustafa, atau yang namanya Nahrawi, banyak sekali. Pernahkah ketika malaikat Israel mencabut nyawa itu salah, sehingga beberapa hari kemudian dikembalikan karena salah?" Tuan tadi kemudian menjawab, "Tentu tidak pernah. Tidak akan pernah salah malaikat Israel menjalankan tugasnya. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang tersebut, pasti dijalankan dan tidak akan pernah salah." Maka si penjual kaki lima tadi terus mengatakan, "Tuan, jika Tuan yakin bahwa malaikat Israel tidak pernah salah dalam menjalankan tugasnya mencabut nyawa, sudah pasti malaikat-malaikat yang lain pun tidak akan pernah salah dalam menjalankan tugasnya. Dan malaikat yang diberi oleh Allah tugas untuk membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, bahkan binatang-binatang juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin rezeki yang diberi oleh Allah itu dan diberikan melalui malaikat yang membagi-bagikannya tidak akan pernah salah alamat. Karena itu saya yakin rezeki yang Allah berikan kepada saya melalui malaikat yang memberikan atau membagikan rezeki tidak akan pernah salah, pasti akan sampai kepada saya." Hadirin tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pendengar sekalian, inilah iman yang sebenarnya. Yakinlah bahwa rezeki itu dari Allah, dan Allah tidak akan pernah salah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Benar, secara akal kita ikhtiar dan berusaha. Secara akal tentu tempat yang ramai dan banyak orang itulah yang mungkin barang dagangan kita laku. Tapi itu bukan jaminan, tuan-tuan sekalian. Ada kalanya kita datangi tempat yang di ujung harganya sama, yang di tengah, yang berada di tepi. Tapi kenapa kita tergerak untuk membeli di satu tempat yang harganya sama di tempat-tempat yang lain? Sebab Allah gerakkan kita untuk membeli di tempat itu, sebab sudah ditentukan rezekinya orang tersebut. Karena itu kita ridho, ya, kita nerimo, ya, kita terima,
kita ridho, kita terima apa yang telah diberi oleh Allah dengan tetap menjalankan ikhtiar dan usaha. Karena kita tidak tahu seberapa banyakkah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.